Assalamualaikum. Tentara saat operasi militer nggak bisa ngarep kasur empuk dan suasana hotel berbintang kan ya. Cuma di sisi lain, tidur itu tetap penting. Kalau tentara-tentara kurang tidur, nyawa taruhannya. Kalau si Obleh, taruhannya itu taruhan adu ayam atau judi togel. Oh alah, bleh, bleh. Obleh ini bukan tentara, tukang patri. Masih ada apa enggak sih zaman sekarang tukang patri? Gini ya, pentingnya tentara cukup tidur ini sudah disadari secara ilmiah sejak Perang Dunia Kedua, atau bahkan sebelumnya juga sudah, cuma aja belum ketulis di jurnal ilmiah. Ketulisnya malah di primbon Mbah Dukun. Walah. Nah, karena pentingnya tidur itu, sejak lama tentara Amerika dan yang lain-lain mengembangkan teknik-teknik dan jurus-jurus kungfu yang bisa dilatihkan kepada para serdadu untuk bisa tidur cepat dalam suasana apapun. Salah satu yang terkenal itu jurus tidur dalam 120 detik atau 2 menit yang dilatihkan pertama kalinya di sekolah pilotnya US Navy, Angkatan Laut Amerika. Ini jadi terkenal setelah diungkap oleh seorang penulis, Sharon Ackerman namanya. Tapi mestinya tentara-tentara dari berbagai negara lain punya resep sejenis juga. Nggak mungkin lah ya kalau tentara negara lain punya resepnya itu malah resep kue pukis sama kue pancong. Walah. Ini tentara apa tukang bajigur ini? Menurut sumbernya langsung, jurus US Navy ini kalau dilatihkan kepada dewasa sehat, tingkat keberhasilannya bisa 96%, bisa di googling tuh. Dan latihannya itu sekitaran 6 minggu. Nanti kalau udah bisa, bahkan berondongan tembakan di sekeliling berdesing-desing, itu tetap bisa pulas dalam 2 menit atau sekitar itu. Gimana sih caranya? Nah ini mungkin ada yang penasaran ya. Tidur itu kan susah. Sehat seger buger aja, capek perjalanan gitu dari kantor ke rumah, apa bisa kalian begitu rebah di kasur terus terlelap dalam 2 menit? Kebanyakan tentu nggak bisa. Langsung aja yuk kita tinjau tekniknya. Sebelum tahapannya perlu kita sampaikan dulu prasyaratnya. Prasyarat pertama ini jurus tentara loh, jadi berlakunya untuk dewasa normal gitu ya. Kalau yang super mager, super obesitas, atau kena penyakit degeneratif kelas berat, yaitu nggak bisa lah aktif dinas militer, jadi nggak berlaku. Di sisi lain, kalau sekedar palanya benjut habis kejedot atau pipi bengkak habis diintip tawon, itu masih hitung normal. Prasyarat kedua, ini tuh kayak skill berenang atau nyupir mobil, harus dilatih dulu sampai bisa. Jadi bukan kayak resep nasi goreng pete, habis baca resepnya terus langsung bisa bikin. Ini nggak kayak gitu, harus dilatih dulu. Kalau pelatihannya benar, mayoritas pasti bisa, kayak berenang atau nyupir mobil itu tadi. Dan latihannya ini latihan sendiri aja juga bisa gitu katanya. Tekniknya gimana? Tahap pertama, cari posisi yang PW, bisa rebah sempurna, bisa duduk setengah rebah, pokoknya yang memang memungkinkan untuk tidur dalam posisi itu. Tahap kedua, relaksasi atas ke bawah, rilekskan seolah-olah kayak lumpuhkan gitu segenap otot, berangsur-angsur dari atas sampai bawah. Diawali dari ubun-ubun gitu, terus ke dahi, terus otot mata, rahang, segenap otot wajah pun dirilekkan, termasuk otot-otot di bagian dalam mulut. Lalu turunkan pundak serendah mungkin, kendorkan otot-otot di leher dan pundak, lanjut ke lengan kiri, sampai ke ujung, terus kanan, dada, perut, semuanya dibikin rileks, jangan ada tegang-tegangnya lagi. Terus ke pinggang, tungkai kanan, kiri, sampai ke ujung kaki. Tahap ketiga, kosongkan pikiran. Jangan mikir apa-apa, bahkan terkait yang ini ada yang menambah dengan semacam sugesti batin. Don't think. Kayak gitu kalau orang Inggris, kalau orang Indonesia ya boleh aja. Kosongkan pikiran. Gitu terus diulang-ulang. Yang tahap keempat, kalau itu tadi belum berhasil, sesuaikan ritme nafas. Ada yang bilang ini namanya teknik bernapas 478. Kalau mau rinci silahkan googling aja teknik napas 478. Tapi bayangannya ginilah ya. Kalau kalian baru bangun tidur, masih rileks, belum beneran loading, itu cara nafasnya masih kayak orang tidur kan ya. Lah, kira-kira kayak gitu deh cara nafasnya. Yang kelima ini opsional, ada variannya dikit, disarankan oleh beberapa orang. Orang Jawa bilang ini dipok-pok gitu ya. Ada gerakan tepuk-tepuk halus yang berulang-ulang, yaitu tangan menepuk halus ke paha sendiri, bukan paha yang di sebelah. Tapi ada juga yang tidak merekomendasikan hal ini, karena ini rileksnya jadi nggak 100%. Kata kuncinya di sini,
harus dilatihkan sampai bisa. Persis kayak orang berenang, nyopir mobil, atau naik sepeda tadi. Begitu udah bisa naik sepeda, jurus-jurusnya gimana sih? Ya cuma gitu doang. Tapi buat yang belum bisa, ya mesti latihan dulu sampai bisa. Oke lah, selamat berlatih, selamat mencoba. Saya sendiri ini belum bisa 100%, masih 50-50, kadang bisa, kadang gagal. Walau begitu, setiap kali meraktekin jurus-jurus tadi itu, semula seger buger pun, itu biasanya terus spontan menguap angop, each and every time. Kayak gitu. Kesimpulannya gini ya. Pertama, di luar sana itu ada teknik-tekniknya. Gimana caranya supaya bisa pules secara cepat. Ini tadi cuma salah satu teknik, ibarat bela diri. Itu nggak cuma kungfu, ada bela diri taekwondo, bela diri silat, dan kalau si Uye bela diri nggak bisa, seringnya dia malah bela sungkawa. Oh alah, beda cerita sih kalau itu. Kesimpulan kedua, asalkan sudah dilatihkan sampai bisa, itu tekniknya teknik yang cespleng. Beneran bisa bikin tidur dengan cepat pules. Kesimpulan ketiga, dari berbagai teknik itu, kebanyakannya sama. Perlu dilatihkan dulu sampai bisa dan nggak bisa terkuasai secara instan. Kesimpulan keempat, walau mayoritas orang bisa menguasai teknik ini setelah cukup berlatih, tetap aja bakalan ada sekelompok kecil yang nggak bisa-bisa. Persis kayak naik sepeda itu. Secara umum itu gampang bingits, tapi ada aja 1-2 orang yang seumur hidup itu apes tetap nggak bisa naik sepeda. Gitu deh. Terima kasih.